Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Permatasari, salah satu mahasiswi jurusan Sistem Informasi 2018, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana cara menghitung nilai netting dan loading pada materi netting dan loading. Namun, sebelum memasuki pemaparan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian netting dan loading. Yang pertama, pengertian netting. Netting ini merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Nah, untuk nilai netting ini didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun persediaan yang sedang dipesan. Untuk informasi yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam perhitungan netting, yang pertama itu kebutuhan kotor untuk setiap periode, persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan, dan rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Selanjutnya yaitu loading. Loading ini merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Nah, untuk metode yang sering atau biasa dipakai dalam menentukan lot ini yang pertama ada fixed order quantity atau dikenal dengan FOQ, economy order quantity atau yang lebih dikenal dengan EOQ, lot for lot atau L for L, dan fixed period requirement atau FPR. Selanjutnya, ini memasuki penjelasan latihan 1 untuk menghitung atau mencari nilai netting. Di mana dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan 3 sebesar 40, bulan 4 sebesar 35, bulan 5 sebesar 15, bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan 8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa kebutuhan kotor atau disebutkan dari soal ini permintaan independen pada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu sebesar 15, 10, 40, 35, 15, 15, 5, dan 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Nah, persediaan di gudang atau persediaan di tangan itu sebesar 25. Nah, berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 itu akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Nah, dari kita ketahui bahwa persediaan di tangan yang kita miliki sebesar 25, sedangkan kebutuhan kotor sebesar 15. Maka selisih dari 25 dan 15 ini sebesar 10. Maka kita memiliki persediaan di tangan sebesar 10. Selanjutnya pada periode kedua, kebutuhan kotor itu sebesar 10. Sedangkan pada persediaan di tangan yang kita miliki sebesar 10. Maka selisih yang didapat ialah 0. Nah, selanjutnya pada periode ketiga, kebutuhan kotor sebesar 40 dan pada minggu ke-10 itu jadwal penerimaan persediaan sebesar 50, sedangkan kita memiliki persediaan 0. Sehingga kita simpulkan bahwa jadwal penerimaan persediaan atau 50 ini memiliki selisih dengan kebutuhan kotor sebesar 10. Nah, selanjutnya pada periode keempat, kita memiliki persediaan di tangan sebesar 10, sedangkan kebutuhan kotor itu sebesar 35. Maka selisih yang didapatkan yaitu sebesar 25. Selanjutnya, pada periode kelima, kita sudah tidak memiliki persediaan atau persediaan kita 0. Maka kebutuhan bersih yang kita butuhkan yaitu sebesar 15.
Pada periode ke-6 sama saja karena kita sudah tidak memiliki persediaan lagi, maka kebutuhan yang dibutuhkan ialah sebesar 15 dan pada periode ke-7 kebutuhan bersih yang dibutuhkan ialah sebesar 5 dan pada periode ke-8 kebutuhan kotor sebesar 18, maka kebutuhan bersih yang dibutuhkan itu sebesar 18. Selanjutnya, kebutuhan bersih atau net yang didapatkan dari semua ini totalnya 25 ditambah 15 tambah 15 tambah 5 tambah 18 hingga menghasilkan 78. Maka kebutuhan bersih atau netting yang didapatkan yaitu 78. Selanjutnya latihan 3 pada materi loading menggunakan metode IOQ. Di sini jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 per unit atau periode dan biaya pemesanan sebesar Rp2.500 per pesan. Dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih, konsumen seperti di bawah ini, tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot IOQ. Nah, pada periode 1, 2, 3 hingga 12 ini kita ketahui bahwa kebutuhan bersih yang dimiliki 30, 24, 0, 28, 54, 23, 10, 15, 29, 45, 26, dan 40. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu ukuran nilai lot. Nah, bagaimana untuk menentukan atau mendapatkan nilai lot ini? Yaitu dengan menggunakan rumus IOQ, yaitu akar 2D dikali K per H, di mana D ini adalah jumlah total kebutuhan bersih dikali dengan K. Ini ialah biaya pemesanan per pesan. Sedangkan H di sini ialah biaya penyimpanan produk per unit atau periode, di mana 2 dikali 334 dikali dengan 2.500 per H, maka menghasilkan akar 2.314,29 dengan hasil akhir 48 lot. Jadi kita ketahui bahwa nilai lot di sini ialah 48. Kemudian untuk menentukan persediaan, maka kita akan mencari persediaan ini dengan menghitung selisih. Di sini kita mengetahui bahwa kebutuhan bersihnya 30, sedangkan ukuran lot 48, maka selisih yang didapatkan ialah sebesar 18. Selanjutnya untuk menentukan jumlah persediaan pada periode kedua ialah selisih dari 1848 ini dengan kebutuhan bersih, yaitu sebesar 42. Selanjutnya, pada periode ketiga, kita memiliki persediaan sebesar 42, sedangkan kebutuhan bersih itu sebesar 0, maka persediaan yang tersisa ialah 42. Selanjutnya, pada periode keempat, kebutuhan bersih sebesar 28, sedangkan persediaan yang dimiliki sebesar 42, maka selisih yang didapatkan sebesar 14. Nah, selanjutnya pada periode kelima, kebutuhan bersih sebesar 54, sedangkan kita memiliki persediaan sebesar 14. Dan kita memiliki ukuran nilai lot sebesar 48. Maka kita jumlahkan persediaan dengan ukuran lot ini sehingga menghasilkan selisih dengan kebutuhan bersih sebesar 8. Hingga seterusnya pada periode ke-12 yang menghasilkan jumlah persediaan sebesar 12. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah biaya penyimpanan. Jumlah biaya penyimpanan ini ialah total jumlah persediaan pada periode 1 hingga periode 12 dikali dengan biaya penyimpanan produk per unit atau per periode, yaitu jika kita totalkan jumlah persediaan di sini pada periode 1 hingga periode 12 itu sebesar 261 dikali dengan biaya penyimpanan produk per unit atau per periode itu sebesar 700, sehingga menghasilkan 182.000
Rp700. Selanjutnya jumlah biaya pemesanan, di mana untuk mencari jumlah biaya pemesanan ini banyaknya lot yang dipakai pada tiap periode. Di sini kita ketahui dari periode 1 hingga periode 12, periode yang memakai lot itu pada periode 1, pada periode 2, periode 5, periode 6, kemudian pada periode 9, periode 10, dan periode 12. Maka dapat kita ketahui bahwa dari periode ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lot yang kita pakai dikali dengan biaya pesan, yaitu sebesar 2.500 per pesan. Maka menghasilkan Rp17.500. Untuk mencari total biaya, di sini kita akan menjumlahkan jumlah biaya penyimpanan dengan jumlah biaya pemesanan dengan hasil Rp200.200. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.